Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang fikih kelas 10. Sebelum memulai, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibadah menurut bahasa itu artinya taat dan tunduk. Sedangkan menurut Tarjih Muhammadiyah, ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah. Nah, agar ibadah kita diterima oleh Allah, maka Islam memberikan beberapa prinsip ibadah yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, hanya menyembah kepada Allah semata, terdapat dalam Al-Fatihah ayat 5. Dan yang kedua, menyembah tanpa perantara, yakni Al-Baqarah 186. Kemudian harus ikhlas, yakni hanya mengharap ridho Allah, itu terdapat dalam Al-Bayyinah ayat 5. Yang keempat, harus sesuai dengan tuntunan, yakni ada dalam Al-Kahfi ayat 110. Yang kelima, ibadah itu harus seimbang antara unsur jasmani dengan rohani, ada dalam Al-Qasas ayat 77. Yang terakhir, mudah dan meringankan, ada dalam Al-Hajj ayat 78. Tugas manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Selanjutnya, sholat. Pengertian sholat secara bahasa artinya doa. Sedangkan secara istilah, sholat itu adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah pengertian sholat. Nah, apa itu hukum sholat? Sholat itu hukumnya wajib bagi setiap mukmin. Jadi, jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tentunya akan mendapatkan dosa. Nah, sebelum memulai sholat, alangkah baiknya supaya sholat kita sah, kita perlu memperhatikan beberapa syarat sah sholat. Di antaranya, sudah masuk waktu sholat, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Selanjutnya, menutup aurat, baik laki-laki dan perempuan, menutup aurat dengan sempurna. Kemudian suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Yang selanjutnya, yang terakhir, yakni menghadap kiblat. Jika kelima unsur ini kita bisa melaksanakan dengan baik dan benar, insya Allah sholat kita sah. Kemudian ada pula hal-hal yang membatalkan sholat. Di antaranya, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, berbicara dengan sengaja, yaitu berbicara yang tidak ada hubungannya tentang bacaan sholat. Kemudian, meninggalkan salah satu rukun sholat. Misal, kamu tidak rukuk dari takbir langsung sujud. Nah, itu termasuk meninggalkan salah satu rukun sholat. Kemudian, banyak melakukan gerakan. Misal, garuk-garuk tapi berkali-kali. Nah, itu juga tidak sah atau membatalkan sholat. Kemudian tertawa sampai terbahak-bahak, itu adalah di antara 5 hal yang membatalkan sholat. Jadi, tadi ibadah adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, selanjutnya, sholat itu artinya adalah doa. Di antara syarat sahnya sholat, itu yang pertama, sudah masuk waktu sholat, kemudian suci dari hadas, yang ketiga menutup aurat, yang keempat suci badan, pakaian, dan tempat sholat, serta yang kelima adalah menghadap kiblat. Dan di antara hal-hal yang membatalkan sholat, itu yang pertama makan dan minum dengan sengaja, yang kedua banyak berbicara yang tidak berhubungan dengan sholat, kemudian meninggalkan salah satu rukun sholat, banyak bergerak, dan yang terakhir tertawa terbahak-bahak. Mungkin itu yang disampaikan. Baca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.